Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidihi wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idihi wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidihi wa na'tarifu bi lutfihi fi masadirit tawfiqi wa mawaridihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena bersyukur itu kebaikannya untuk kita sendiri, untuk kembali kepada kita, dan jika kita tidak mau bersyukur atau kufur, itu pun juga tidak berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah, fa inna ma yashkuru li nafsi, sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya. Maksudnya kebaikan syukur itu untuk dirinya. Kata Allah, wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsi, kembali kepada dirinya kebaikan bersyukur tersebut. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, kufur di sini ya kebalikan dari nikmat tadi gitu kan, tidak mau berterima kasih kepada Allah, tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Tuhanku, ini istilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia, maka sesungguhnya Tuhanku ghaniyyun karim. Ghaniyun itu apa maknanya? Ghani itu kaya, ya. Maksudnya Allah kaya itu adalah ya yang kita pahami, Allah maha kaya, maha segala-galanya. Atau maksud lainnya, sesungguhnya Allah itu tidak butuh dengan kita. Itu makna kayanya Allah itu. Iya, seperti dalam surat Az-Zumar, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, tidak mau bersyukur kepada Allah, fa innallaha ghaniyun ankum, sesungguhnya Allah itu maha kaya dari kalian. Maksudnya apa? Allah itu enggak butuh dengan kalian. Allah itu enggak butuh dengan syukur kalian. Allah itu tidak berpengaruh kalian mau bersyukur atau tidak. Fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda li ibadihil kufur, dan Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya yang kufur. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah akan ridho terhadap sikap dan keputusan itu. Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ghaniyun itu tadi maha kaya dan Allah tidak butuh, tetapi yang menariknya ada sifat di sini karim. Ya, iya, memang Allah enggak butuh dengan kita, tetapi realitanya apa Pak? Allah itu maha karim. Karim itu pemurah. Banyak hamba yang enggak bersyukur, tetapi apa? Diberi terus oleh Allah, ya Pak ya. Itu karim. Banyak yang enggak mau mengenal Allah Subhanahu wa taala, tetap saja Allah itu karim. Beri kemudahan hidup, beri fasilitas hidup, diberi kesenangan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ya, kita mau pilih yang mana sudah pastilah kalau kita hamba yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah hamba ini sebagai hamba yang
mau bersyukur kepadamu ya Allah. Ya tentu tingkatan-tingkatan syukur kita itu berbeda-beda. Dan tauladan yang terbaik ya itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita melihat Rasulullah, cara Nabi kita bersyukur, itu tersipuh malu kita, Pak. Itu ya, tersipuh malu kita kalau melihat cara Nabi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidaknya kita mengetahui dari mana kita tahu tentang bagaimana cara Nabi bersyukur, ya dari hadis-hadis yang kita pelajari insyaallah. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita ya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab kathratu turuqil khair, banyaknya jalan untuk menuju kebaikan. Tidak satu jalan, enggak bisa di sini, kamu bisa di sini. Kurang di sini, kejar di sini. Itu maksud makna kathratul khair. Jangan pernah putus asa untuk berbuat kebaikan, atau jangan pernah mengatakan saya enggak punya kesempatan lagi untuk berbuat kebaikan. Banyak kata Nabi. Siapa kamu ya? Background kamu dari mana? Pokoknya bisa berbuat baik. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang terakhir seingat saya di sini ya, yaitu dari Abu Dzar radhiyallahu anhu ya, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepadaku. Wah, ya, Abu Dzar khusus ini radhiyallahu anhu ya. Apa kata Nabi kepadaku ya? La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan, wahai Abu Dzar, jangan sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan, sekalipun itu kecil, kata Nabi SAW. Jangan dianggap enteng, ya. Jangan pernah menganggap enteng suatu kebaikan. Minal ma'rufi, ya, al ma'ruf. Walau, kata Nabi SAW, sekalipun ya kebaikan itu berupa antalqa akhaka biwajhin taliqin, sekalipun kebaikan itu berupa kamu berpenampilan di depan saudaramu, atau berpenampilan, bermuka manis di depan sahabat dan temanmu. Itu kebaikan yang sangat berharga sekali. Sekalipun di balik muka manis itu, senyum itu, banyak masalah dalam kehidupan ini, tetapi kita pingin ya menampilkan yang terbaik di depan saudara, di depan teman, di depan tetangga kita. Itu merupakan kebaikan, kata Nabi SAW. Kecil, memang kecil kalau menurut ya sebagian manusia, tetapi pesan Nabi SAW, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan ya anggap remeh suatu kebaikan, sekalipun itu kecil. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya hadis yang pertama hari ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya hadis ini mirip-mirip itunya, redaksinya seperti dengan hadis-hadis sebelumnya. Tapi itulah, kalau kita sudah terbiasa mendengarkan hadis-hadis Nabi, dia begitu, Pak. Riwayat ini yang pertama begini bunyinya, riwayat yang kedua mirip-mirip bunyinya, cuman beda-beda sedikit gitu, Pak ya. Ya, yang intinya adalah hadis itu satu sama lain dia saling menguatkan nantinya. Oh, ternyata iya. Dari itu kita dapatkan inilah manfaat dari kitab-kitab ringkasan. Kitab-kitab ringkasan yang dikarang oleh para ulama.
Itu loh. Jadi misalnya contoh masalah itu nih, masalah banyaknya jalan untuk berbuat kebaikan. Misalnya kalau dikumpulkan dari kutubus sittah itu ya, kitab hadis yang 6 yang terkenal, 2 sahihaini, 4-nya itu sunan. Ya, istilahnya 2 ini sahihaini, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. 4-nya itu sunan namanya, Pak. Kitab-kitab sunan itu adalah Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i dan Tirmizi. Ya, katakanlah dari 6 hadis ini, kalau kita merujuk kepada kitab hadis yang 6 ini, bab tentang misalnya kan, bab tentang apa? Banyaknya jalan untuk berbuat baik itu misalnya ya ditemukan hadisnya itu misalnya 70 atau 90. Kan banyak itu, Pak ya. Dia mirip-mirip aja ya. Bahasanya satu cuman mirip-mirip, saling menguatkan. Nah, gunanya kitab-kitab yang diringkas oleh para ulama itu dari sekian banyak itu diringkas lagi. Biar apa? Biar tidak terlalu ya apa istilahnya ya memudahkan bagi kita untuk menghafal dan memahami. Seperti kitab Riyadhus Shalihin ini sebenarnya juga ringkasan dari kitab-kitab yang 6 tadi, dari kitab-kitab apa Sahih dan Sunan tadi semuanya diringkas oleh Imam An-Nawawi sehingga menjadi ya lebih kecil. Nah, contoh dalam kitab ini jamaah sekalian, bab kathratu turuqil khair itu kita dapatkan yaitu ada 1 hadisnya 2, 3. Oh, ini 1 sebentar. 1, 2, 3. Ya, ini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4, 7, 9, 10. Banyak juga. 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 25. Iya, Masya Allah. Ini kita temukan. Jadi dari 25 ini jamaah sekalian, kalau boleh kita sampaikan itu kalau yang aslinya itu lebih dari 25 ya. Barangkali ada 75, ada 95 gitu ya kan. Diringkas oleh Imam An-Nawawi menjadi 25 hadis saya. Ya, maksudnya apa itu? Semoga dengan 25 hadis ini saja kaum muslimin itu bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat sekali. Enggak perlu baca hadis yang sampai 95 gitu, karena ada kemiripan dan kemiripan. Ya, itulah jasa para ulama. Ya, baiklah jamaah sekalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah." Ya, setiap apa istilahnya sulama itu mafsil atau mifsal ya. Setiap pergelangan atau sendi-sendi manusia itu ada kewajiban bersedekahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Di setiap hari, yaitu ketika matahari mau terbit ya. Itu di saat itulah mulainya wajib sedekah, istilahnya sedekah badan nih, Pak. Sendi-sendi kita itu ada sedekahnya, kata Nabi SAW. Ya, ta'dilu. Caranya bagaimana? Nah, di antara caranya di sini ya, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Nah, ta'dilu itu kita mendamaikan 2 orang yang bertengkar misalnya, 2 orang yang berkelahi, siapa sajalah gitu kan. Itu bernilai sedekah, kata Nabi SAW. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi, dan kamu menolong seseorang ya di atas kendaraannya. Fatahmiluhu 'alaiha, ya, lalu kamu membantu dia untuk boleh jadi maknanya untuk dia naik kendaraannya, atau memang dia istilahnya mengalami sebuah kesulitan di atas kendaraannya, gitulah maknanya ya. Itu bernilai sedekah, kata Nabi SAW. Ya, kalau kita perhatikan zaman dulu kan belum ada mobil. Berarti dia sedang naik kuda atau naik onta. Nah, caranya apa? Maksud hadis ini barangkali ya, yang pertama maknanya yang pertama mungkin ketika dia naik itu susah misalnya.
kita bantu, ayo naik Pak, gitulah maknanya Pak ya. Atau dia sedang di atas sedang baru duduk di atas ontanya, mungkin ada yang kurang beres nih gitu kan, kursinya atau apa, oh sini Pak gitu loh, di atas kendaraannya kita bantu. Itu kalau zaman dahulu. Nah kalau zaman sekarang gimana Pak? Mobil atau kendaraan gitu kan, yang mogok itu, wah ada yang mogok dorong gitu kan. Nah, itu juga kebaikan kata Nabi SAW. Atau orang yang sedang itu misalnya, ya banyak sekali ya kita lihat. Dalam perjalanan habis bensin Pak ya. Nah kita lagi itu nih kita melihat orang yang sedang berhenti. Kenapa Pak? Habis bensin katanya. Pom bensinnya jauh tuh. Pak tunggu sebentar ya Pak ya. Saya ambil, saya beli. Kemudian kita kembali lagi. Subhanallah ya. Itu kata Nabi nilai sedekah. Banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan ini. Ya. Kemudian au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau juga kamu mengangkat barangnya ke dalam kendaraannya, itu nilai sedekah. Kebayang nggak Pak? Misalnya dia naik onta, barangnya banyak nih, 2 karung 3 karung. Nah karung pertama sudah diangkatnya gitu kan, pas karung kedua dan ketiga datang kita. Ini Pak sedekah bagi saya ini Pak, saya bantu Pak gitu kan. Karung kedua, karung ketiganya dibantu. Itu cara ya, dan itu kata Nabi SAW sedekah dapat menjadi nilai sedekah dari kita. Selanjutnya wal kalimatu thayyibatu sedekah. Ini apa yang sudah kita dapatkan dalam hadis sebelumnya, dan kalimat thayyibah itu juga sedekah. Nah kalimat thayyibah itu kalau kita ingin mendapatkan penjelasan, ternyata kalimat thayyibah itu bukan hanya zikir saja ya, bukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah la ilaha illallah semuanya itu ya. Iya, itu memang ya yang dimaksud dengan kalimat thayyibah, tetapi juga makna lainnya apa? Kita ya berbicara dengan perkataan-perkataan yang baik Pak. Nah ya, menjaga lisan itu sedekah ya. Saat bicara itu perhatian sekali, ya Allah saya takut ya kalau kata-kata saya ini nyinggung orang. Kita nggak mau berbuat itu, dapat pahala sedekah. Kata Nabi SAW, hati-hati dalam bicara. Atau sebelum bicara itu berusaha untuk merangkai kata. Iya, itu dapat sedekah ya. Yang tujuannya apa ya? Agar orang senang gitu loh dengan perkataan kita gitu, agar orang tidak tersinggung. Itu maknanya. Itu dapat pahala sedekah. Wa bikulli khatwatin tamshiha ila sholati shadaqah. Ya, ini masyaallah hadis yang populer kalau menurut kami ya. Dan setiap langkah yang kita langkahkan untuk menuju sholat dari rumah kita itu sedekah, dapat pahala sedekah kata Nabi SAW. Wa tumitul adha anit tariqi shadaqah, dan kamu menghindari duri atau hal-hal yang menghalang dalam di jalan ya, itu berpahala sedekah kata Nabi SAW. Bagaimana kalau nggak ada durinya Pak? Apa yang akan dibuang itu Pak? Cari-cari nggak ada duri ya, pokoknya maknanya adalah segala yang mengganggu orang. Segala sesuatu yang mengganggu orang dalam perjalanan. Nah, mungkin contoh lainnya ini adalah di halte itu misalnya. Di halte itu kan kira-kira apa yang bisa mengganggu orang biasanya Pak? Halte itu kan tempat orang berteduh. Nah, jangan dikencingin. Itu dia. Ya, kita nggak mau buang air di halte itu. Ya kalau merujuk kepada hadis ini itu Pak, menahan. Saya nggak, jangan dikotorin ini halte ini kan, karena tempat orang berteduh. Ya karena kalau dipakai untuk buang air orang berteduh nanti gini-gini itu. Ya, itu mengganggu orang kata Nabi. Jangan lakukan itu. Kalau kamu melakukan itu karena tahu ya, nggak pingin mengganggu orang, dapat nilai sedekah. Sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi kita sallallahu alaihi
wasallam. Ajaran yang sangat mulia. Muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Selanjutnya warawahu Muslim aidan min riwayati Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dalam riwayat Imam Muslim dari riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa thalathimi'ah mafsilin. Ya, sesungguhnya setiap manusia itu dari hamba Allah, dari anak Adam, dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa, Pak? Atas 360 sendi. Ya semuanya gitu kan. Ya, kita sekalipun belum pernah ngitung, tapi yakin aja lah ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngitungnya gimana itu ya, gitu ya. Tapi ya barangkali mungkin ada di antara kita ya orang background kesehatan atau dokter, ya kita tentu akan lebih diperkuat ya. Ada berapa? Ada 360 sendi ya. Faman kabbarallah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah, ya, barang siapa yang kabbarallah. Kabbar itu Pak, takbir, membaca Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa hamidallah, dan memuji Allah dengan lafaz hamidallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa hallalallah, ni hallala yuhallilu tahlil, ya, yang menyebut ya, tahlil ya. La ilaha illallah, perlu saya kuatkan lagi ya. Makna tahlil dalam hadis itu ya, itu setahu saya atau sejauh bacaan saya ya. Saya kurang tahu juga kalau ada istilahnya dari jamaah atau siapa saja punya makna lain. Makna tahlil dalam hadis itu ada dua, Pak. Yang pertama adalah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu makna tahlil. Makna yang keduanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua ini saja makna tahlil. Ya, barang siapa wa hallalallah, dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sabbahallah, dan bertasbih kepada Allah, wa astaghfarallah, dan beristighfar kepada Allah, wa azala hajaran an tariqin nas au syaukatan au azman an tariqin nas. Wa azala itu adalah istilahnya ya, menghindarkan. Ya, menghindarkan hajaran itu batu. Batu yang mengganggu. Itu maksudnya yang mengganggu, Pak. Jangan setiap batu itu dihindari pula gitu kan. Pokoknya ya batu yang mengganggu ya di jalan orang. Au syaukatan. Syaukatan itu duri. Ya, yang menyakiti orang lah itu maknanya. Au azman, atau tulang. Tulang yang ya mungkin kalau dipijak luka orang gitu kan, dari jalan manusia ya. Atau kata Nabi SAW, au amara bima'rufin au naha an munkarin, atau berbuat kebaikan dan melarang keburukan ya. Amara itu mengajak bil ma'ruf, kepada kebaikan, wa naha itu mencegah dari kemungkaran, kata Nabi SAW. Adada sittina wa thalathimi'ah, ya, dengan bilangan 360 ya. Fa innahu yumsi yauma idzin, ya. Fa innahu yumsi yauma idzin, sesungguhnya dia yumsi itu adalah berada di sore hari, di hari itu, waqad zahzaha nafsahu anin nari. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Kalau kita melakukan yang sudah kita sebut tadi jamaah sekalian, maka sesungguhnya di saat kita
melakukannya di pagi hari, poin-poin yang banyak tadi sampai sore, itu maksudnya fa innahu yumsi yauma idzin, maka sesungguhnya dia berada di sore hari pada hari itu, waqad zahzaha nafsahu anin nar, sungguh dia telah zahzaha itu Pak, menggeserkan dirinya dari api neraka. Ya, tentulah siapa yang menggeserkan dia? Tentu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan poin-poin kebaikan seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis berikutnya wa anhu, ya, masih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man ghada ilal masjidi aw raha, barang siapa yang pergi ke masjid, ghada itu di pagi hari, raha itu di sore hari, ya, seperti apa, burung yang pergi yaghdu bitanan, apa, ya, dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar, wataruhu bitana, kemudian apa, kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Itu apa, di antara kemiripan apa lafaz hadis di sini. Ya, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari, ya, atau di sore hari, ya, a'addallahu lahu fil jannati, ya, lalu apa, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya di surga, menyiapkan baginya di surga apa, nuzulan. Ya, nuzulan di sini maknanya kalau dalam kitab ini adalah al-qut war rizq wa ma yuhayya lid-dhaif. Nuzulan itu artinya adalah makanan, ya, atau hidangan atau rezeki atau hidangan yang disiapkan untuk para tamu. Itu makna nuzulan. Ya, boleh jadi apa? Ada makna lain, Ustaz? Ya, nuzulan yang biasanya kita dengar adalah tempat, ya. Ya, rumah atau tempat, seperti di akhir surat Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, nuzula, ya. Tetapi dalam hadis ini kita temukan nuzula itu adalah makanan atau rezeki atau hidangan yang disiapkan untuk para tamu, tetapi di surga. Subhanallah, mulia sekali, ya. Barang siapa yang pergi ke masjid, datang ke masjid atau melangkah ke masjid, baik itu di pagi hari maupun di sore hari, Allah siapkan baginya, ya. A'addallahu lahu fil jannati nuzula. Allah siapkan baginya, ya, rezeki di surga nanti, ya. Subhanallah, makanan yang sangat apa, menggiurkan. Ya, tentu di saat kita bicara tentang surga, di saat kita bicara tentang neraka, di saat kita bicara tentang kebahagiaan di akhirat, di saat kita bicara tentang kesengsaraan di akhirat, itu tentu dikembalikan kepada keimanan kita, jamaah sekalian. Semakin kuat keimanan kita, maka rasa itu akan lebih terasa. Semakin tidak kuat keimanan kita, atau semakin jauh kita dari al-iman itu, maka di saat itu biasa-biasa saja. Subhanallah. Itu kesimpulan yang kita dapatkan, ya, karena begitulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi bercerita tentang surga di hadapan mereka, begitu dalam riwayat hadis ini, Pak, begitu, Pak. Sahabat itu begini Pak, ceria. Begitu loh, ya Allah. Gitu sahabat, ya, radhiyallahu anhum. Setidaknya kita mencoba meniru. Ya. Terus kalau kita nggak bisa, ya bertanyalah gitu, ya Allah, kenapa ya rasa itu nggak ada di hati saya? Nah, gitu loh. Ada hal-hal, ya, yang kurang. Ya, kenapa di saat kita apa istilahnya mendengarkan, ya, ayat-ayat Allah, kemudian pesan-pesan Rasulullah, gitu kan, hati ini nggak bergairah. Nah, itu ada sesuatu, Pak. Subhanallah, ya, ada sesuatu yang perlu untuk ditingkatkan, yang perlu untuk refresh kata orang itu, Pak, ya. Ke komputer itu udah agak apa, Pak, udah agak itu gimana gitu, kayak ada yang error, ya. Iya, memang perlu. Nah, mungkin caranya itu memang banyak, untuk merefresh itu banyak.
Tapi di antara cara yang paling jitu itu kita temukan juga. Ya, di antaranya apa? Sukalah menghitung diri gitu, muhasabah diri ya. Kemudian merenungkan kehidupan setelah mati nanti bagaimana. Itu di antara caranya. Setelah meninggal nanti saya bagaimana ya Allah gitu kan. Itu biasanya akan memancing kita gitu loh. Memberi semangat kita. Begitulah para sahabat ya radhiyallahu anhum. Kalau mendengar cerita-cerita tentang nikmat, tentang surga, bergairah, senangnya, cerianya gitu kan. Sebaliknya kalau mereka mendengarkan ya penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang neraka, tentang susahnya kehidupan di akhirat ya, bahwa kehidupan di akhirat itu jangan dianggap enteng gitu kan. Itu menangis-nangis, Pak. Begitulah gambarannya ya, menangis-nangis, ada yang terjatuh ya, pingsan begitu. Jangan diterusin Nabi ya gitu loh. Begitulah subhanallah ya. Kenapa itu? Karena lembutnya hati, kemudian karena apalagi ya dalamnya pemahaman, dan juga enggak cukup saja dengan dalamnya pemahaman, tetapi juga dengan kekuatan iman yang sangat kokoh sekali. Ya semoga kita sekalipun tidak sesempurna para sahabat, kita ingin meniru, gitu loh. Pengen meniru ya Allah gitu kan. Semoga Engkau karuniakan ya karunia-karunia yang telah Engkau berikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Hadis berikutnya jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anhu ya, masih dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sangat banyak sekali. Ya. Oh ya, kemarin ada jamaah bapak yang bertanya gitu tentang Abu Dzar ini ya, sebenarnya apa istilahnya? Ya mungkin kita perlu juga lah mengkaji tentang rijalul hadis sedikit-sedikit gitu. Ya, saya senang sekali bahas tentang sejarah gitu kan. Misalnya kita bahas tentang sahabat saja. Ya dari sekian banyak sahabat itu kan sangat banyak sekali. Kita pilih saja ya misalnya 20 orang atau 50 orang sahabat saja kita bahas satu-satu lebih detail, itu akan bermanfaat sekali ya. Di antaranya siapa beliau ini? Abu Dzar ya. Cuman ya karena memang kita ini bukan bahasan tentang apa Pak? Bukan bahasan tentang sejarah ya. Jadi saya pun juga belum bisa mempersiapkan lebih banyak tentang hal itu ya. Tapi yang jelas saya senang sekali ya apa istilahnya bicara tentang sejarah Rasulullah, sejarah para sahabat, tarikh al-anbiya ya, karena itu semuanya ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimati la tahtaqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syah. Ya. Abu Dzar menyampaikan riwayat hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para ibu-ibu ya. Apa kata Nabi? Ya nisa al-muslimat, wahai perempuan-perempuan muslimah atau ibu-ibu muslimah ya. Apa pesan Nabi? La tahtaqiranna, jangan meremehkan, jarotun li jarotiha, janganlah satu tetangga meremehkan tetangga yang lain. Nah, atau ya pokoknya itulah, jangan menghina satu sama lain ya. Tapi pesan ini khusus untuk para wanita ya, tetapi untuk kita juga ya, bagi bapak-bapak ya, walau firshina syatin, sekalipun ya berbentuk apa ya, firshina itu adalah kakinya onta, tetapi di sini adalah maknanya kaki kambing ya. Al-hafir di situ adalah kal hafiri minad dabbah. Nah, apa makna hadis ini? Maksudnya adalah bahasa kiasan. Janganlah tetangga satu menghina tetangga yang lain, atau janganlah saling menghina ya, meremehkan ya antar tetangga
Itu pesan untuk kaum muslimah kepada Nabi. Sekalipun sikap itu kecil atau masalah yang kita remehkan itu kecil. Nah, kiasannya apa? Seperti kuku kambing kata Nabi SAW. Ini bukan onta nih Pak. Kalau onta agak gede dikit gitu kan. Tapi ini adalah kuku kambing. Ya bahasa kiasan. Kalau ada, jangan ada ya hina menghina di antara kita. Itu kata Nabi SAW. Biasakanlah, atau makna lainnya apa? Biasakanlah memuji orang. Biasakanlah dalam hidup ini ya menyanjung orang. Iya, itu maknanya Pak. Ya, jangan menghina. Makna lainnya apa? Biasakan memuji orang, ya, menyanjung orang atau mengapresiasi. Gitu loh. Begini, bro. Gitu loh. Ya, sekalipun apa? Biasa gitu loh, tetapi sukalah kata Nabi SAW. Karena nggak rugi kita muji orang tuh, nggak rugi Pak, ya. Nggak rugi kita apa istilahnya menyanjung orang itu, ya. Sekalipun apa karyanya sederhana, pujilah, ya, sanjunglah. Itulah makna dari jangan remehkan kata Nabi SAW. Sekalipun meremeh itu, hal yang kamu remehkan itu sekecil apa? Kuku kambing, kuku kambing, ya. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Mulianya Nabi kita. Ya, selanjutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis penguat, ya. Masih juga dari sahabat yang bernama Abu Dzar radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah wa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Masya Allah. Ya, ini apa, hadis yang satu ini saya teringat waktu pertama kali saya nyampe di Mesir. Saya beli buku ringkasan dari Sahih Bukhari, ya, karangan apa Doktor apa Musa Lashin namanya, ya, doktor dari Al Azhar, ya Pak, ya. Apa buku karangan beliau itu apa sangat bagus sekali penjelasannya, ya. Jadi teringat apa ringkasan Sahih Bukhari. Ternyata di sini dihadirkan oleh Imam An-Nawawi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, ya. Iman itu terdapat 70 cabang atau situna syu'bah atau 60 cabang. Kata Nabi SAW. Jadi perkara-perkara iman itu banyak. Dari apa? 70 kata Nabi atau 60. Banyak sekali perkara-perkara iman. Afdaluha, dari sekian banyak itu kata Nabi, yang paling afdal itu apa? Qaulu la ilaha illallah. Ya. Yang paling afdal adalah mengucap la ilaha illallah. Iya. Ini apa? Kalimat tahlil. Jadi kalimat apa? La ilaha illallah itu juga perlu kita sampaikan, perlu kita jelaskan. Kapan mengucapkan itu? Ini juga gitu kan? Kapan saja, Pak. Ya, bukan hanya setelah sholat gitu, ya. Bukan hanya ketika apa acara tahlilan misalnya, bukan hanya itu. Silakan, ya, di mana-mana pun kita bertahlil, dianjurkan, ya. Qaulu la ilaha illallah, sedang di atas mobil, ya, baca la ilaha illallah, di atas motor, sedang duduk, ya, kapan saja, insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita. Disampaikan oleh Nabi itu adalah yang afdol, yang paling afdol dari sekian banyak perkara keimanan. Yang paling afdol itu apa kata Nabi? La ilaha illallah. Ini perlu dikuatkan, Pak, ya. Jadi barang siapa yang paling banyak menyebut la ilaha illallah, berarti apa dong? Afdol, ya. Semoga dengan memperbanyak kalimat itu keimanan kita semakin kuat, gitu loh. Akidah kita semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan semoga juga selama hidup kita rajin baca la ilaha illallah, ya, atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain, ya. Allah kuatkan lisan kita ketika kita menghadap sakaratul maut. Itu loh.
Ya, kita yakin semua, bukankah setiap hamba itu akan diakhiri ya hayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa, Pak? Ya, kebiasaannya hari-harian. Subhanallah. Ya, orang yang biasa menyebut la ilaha illallah di waktu sehatnya, selama hidupnya ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika sakaratul maut, dia dengan begitu mudah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat itu karena memang sudah terbiasa. Nah, itulah yang disebut dalam surat Ibrahim ya, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti. Allah akan menguatkan, tasbit itu menguatkan ya, lisan hamba orang yang beriman itu bil qauli tsabiti, dengan perkataan yang sabit. Subhanallah, mungkin ini diantara makna atau isyaratnya. Biasakanlah amal-amal soleh di saat kita sehat, di saat kita punya waktu lenggang, insya Allah itu akan bermanfaat bagi kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau contoh-contoh penguat kita mungkin sangat tahulah contoh-contoh. Oh iya ya, ada yang begini kemarin, ada yang begini kemarin. Subhanallah ya, semoga husnul khotimah, macam-macam. Makanya itu ya, karena apa? Karena memang dengan izin Allah ya, sebelum meninggal, sebelum sakarat itu ya, selalu ya untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Yang paling afdal itu la ilaha illallah wa adnaha, dan yang paling rendah. Jadi Nabi itu ngambil 2 standar saja, Pak. Perkara keimanan itu banyak kata Nabi, yang paling afdal itu ini ya la ilaha illallah. Yang paling rendah itu apa? Imatatul adza anit thoriq. Imato itu menyingkirkan al adzab, segala yang mengganggu orang dari jalan, yang ada di jalan. Itu tadi kata saya contohnya tadi ya, jangan kencing di halte gitu kan, atau jangan ya gitu loh, atau meludah ya, di samping masjid ya, karena melihat ludah itu orang terganggu. Melihat ludah itu orang terganggu, itu enggak boleh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya imatatul adza anit thoriq ya. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Nah, ini dia. Ya, hebat ya. Ajaran Islam itu hebat, Pak. Ya, dalam hadis ini apa? Diangkat oleh Nabi, wal haya'u syu'batul minal iman. Dan rasa malu itu adalah cabang dari cabang-cabang keimanan yang sangat banyak. Ini rasa malu ini penting. Al-Islam itu dilihat di antara kalau kita pengen melihat hadis-hadis yang lain, Pak, ternyata rasa malu itu termasuk ya, kalau boleh saya simpulkan, termasuk inti dari ajaran Islam. Orang semakin banyak rasa malunya, itu bisa dipastikan ya, keislamannya bagus. Semakin tinggi rasa malunya, itulah di antara ciri ya orang itu sungguh-sungguh berislam. Itu semakin banyak rasa malu, Pak. Nah, kecuali nanti ada ya, dalam hadis atau dalam kita temukan diperbolehkan untuk malu, kecuali gitu kan, Pak ya. Memang malu itu dianjurkan sekali dalam Islam, kecuali seperti apa? Ketika nuntut ilmu ya nggak boleh malu-malu gitu kan. Misalnya nih, saya kurang bagus baca Al-Quran, pengen belajar ke Pak Yai, itu jangan malu gitu kan. Karena kalau kita malu ya nggak bisa nanti begitu. Atau kita juga nih seperti jamaah sekalian ya, aduh saya pengen ikut kajian gitu kan, tetapi saya malu karena selama ini saya nggak rajin ya, malu dilihat jamaah, misalnya malu dilihat jamaah, ini tumben nih bapak ke masjid misalnya kan, nah gitu misalnya. Nggak boleh, Pak, harus dilawan rasa malu, itu malu yang tidak tepat. Ya karena kalau malu begitu ya, atau juga misalnya gitu kan, ada di antara kita yang selama ini jarang sholat berjamaah misalnya ke masjid ya, malu dilihat jamaah nanti, oh ini miring masjid, ini miring ini masjid gitu ya kan. karena apa, yang jarang sholat ke masjid misalnya hadir misalnya kan, nanti apa
Malu disinggung-singgung oleh jamaah, miring masjidnya gitu kan. Karena ada yang sholat baru gitu kan. Jangan. Itu rasa malu yang tidak baik, harus dilawan. Nah, tapi intinya adalah dari banyak riwayat hadis ya, punya rasa malu itu dalam Islam termasuk ajaran inti. Ya, perlu kita kuatkan. Nah, terus kita lihat kepada diri kita jamaah sekalian. Sudah seberapa banyak rasa malu saya? Nah, gitu loh. Malu terhadap ya keburukan, malu kalau berbuat ini, malu kalau berbuat itu, ya. Insyaallah, ya. Itu termasuk kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu yang ada dalam hati dan jiwa seorang hamba itu adalah cabang dari sekian banyak keimanan, ya, perkara-perkara keimanan. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rasa yang baik itu, rasa malu kepada kita, kepada istri kita, ya, kepada keluarga kita, anak dan cucu kita, karena itu adalah hal yang mulia dalam al-Islam. Amin, Allahumma amin. Semoga pertemuan yang sederhana ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rasanya nggak ada yang mau tanya Pak ya? Cukup Ustaz, lanjut sana Ustaz katanya. Ya, Masya Allah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.